Elohim Bapa di sorga, El Sebaut, pencipta langit dan bumi. Tuhan adalah yang maha hadir, El Sama, yang hadir di hati dan pikiran kami, jiwa dan batin kami. Bahkan roh kami bersama Tuhan hadir di tempat ini, hadir di seluruh sel-sel yang ada. Kami mau beribadah kepada Tuhan, kami mau memuji Engkau, tanda kebesaran kesetiaan-Mu yang sulit untuk kami terima. Karena Tuhan, ada banyak orang mengatakan Engkau gila, karena Engkau datang ke dunia ini berupa wujud manusia, bahkan lebih hina daripada manusia. Maka manusia, orang-orang saleh mengatakan Tuhan, orang-orang Kristen itu adalah Tuhan yang gila. Kami juga Tuhan mengalami yang sama, bahwa kami akan disebut orang-orang gila di dunia ini. Orang-orang fasik mengatakan kami gila di dunia ini. Oleh karena pipi kami ditampar kanan, kami kasih pipi yang kiri. Musuh-musuh kami doakan. Kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kami tidak melakukan pembalasan dan dendam kepada orang yang sudah menyakiti, menjolimi kami. Karena itu Tuhan, kami tertawakan orang-orang yang mengatakan kami gila. Kami buat waktu-waktu menurut dunia percuma, tetapi Engkau memuliakan kami Tuhan. Kami memberikan waktu-waktu kami untuk kerajaan-Mu, untuk memuliakan Engkau. Bukan semata-mata Tuhan mencari kesenangan dunia ini, bukan semata-mata mencari uang guna keperluan kami di dunia ini, tetapi Tuhan, kami mengasihi sesama manusia karena Tuhan sudah mengasihi kami terlebih dahulu. Karena itu Tuhan, kasih yang sempurna itu kiranya melanda ibadah kami saat ini. Jikapun sekian orang kami yang ada di sini, biarlah ini menjadi firman yang hidup kepada setiap orang yang mendengar daripada ibadah kami saat ini. Berkati kami Tuhan ibadah ini, sempurnakanlah dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Haleluya, amin. Amin. Saya catatan terakhir tadi dari hambanya, disebut nama saya Pendeta Daniel Pardede. Saya bukan pendeta gereja, saya bukan gembala gereja, tetapi saya menerima penabalan sebagai pendeta keliling, di mana saya harus menjadi bermisi ke semua tempat, di kota, di desa, di hutan, di lembah, dan dimanapun. Karena itu tidak heran kalau belakangan ini pun semakin gencar Tuhan memakai saya. Bukan saya memakai diri saya, tapi saya diutus. Ya, bayangkan saja tempat yang saya tidak tahu saya masuki, tidak takut. Kadang saya tengah malam jalan di tempat di mana saya tidak pernah menginjak tempat itu. Terkadang saya sampai tengah malam, saya tunggu subuh dan sebagainya. Tetapi itulah, di dalam kekurangan sebagai manusia saya diberikan kekuatan yang luar biasa, amin. Ya. Belakangan ini saya mengadakan rally ke penjara-penjara tahanan polisi khususnya, mulai dari Tarutung sampai ke Sibolga, sampai ke Nias Selatan dan Gunung Sitoli. Dan tidak cukup sampai di situ, saya juga ke Tapanuli Selatan. Dan tidak cukup sampai di situ, saya berangkat ke Pulau Jawa. Tidak cukup di Kapolda Metro Jaya, saya ke Jawa Barat, ke Jawa Tengah. Waktu saya habis, yang tadinya saya mau beli tiket ke Jawa Timur, tetapi saya balik lagi ke Jakarta. Namun saya kembali lagi ke Bandung. Ya, itulah waktu-waktu yang Tuhan berikan kepada saya belakangan ini, sehingga beberapa minggu saya tidak bisa datang di sini. Jadi semuanya ini saya sangkal bukan karena kegagahan, kebolehan saya dan sebagainya, tetapi itulah komitmen saya. Saya mau Tuhan umur saya 120 tahun, tapi Tuhan pakailah semua umur yang saya minta itu. Setelah nanti saya tidak berdaya lagi, saya mau Tuhan, saya mati di dalam nama Tuhan. Karena jika saya mati di dalam Tuhan, Engkau akan bangkitkan saya dan orang-orang yang mati di dalam Tuhan dan hidup di dalam Tuhan, menyongsong Engkau nanti di awan-awan. Ini kerinduan saya sampai sekarang ini. Jujur saya tidak munafik. Bukan saya menuri perkataan Rasul Paulus. Kalau Paulus mengatakan, sebetulnya aku mau segera pergi ke rumah Bapa. Saya mau meninggalkan dunia ini. Karena saya sudah jalani semuanya percuma, saya anggap kegilaan, kebodohan. Saya tinggalkan dunia ini. Tetapi tugas pelayanan saya, kata Rasul Paulus, saya masih rindu ke banyak tempat dan sebagainya. Jadi karena itu saudaraku, saya akan kembali lagi ke Pulau Jawa. Saya akan sisir Jawa Timur sampai ke Bali, Nusa Tenggara Barat, sampai Indonesia Tengah, bahkan nanti Indonesia Timur. Tetapi tetap saya balik lagi ke Medan karena saya pun punya tugas
dan pelayanan di Medan, dan saya juga masih menjalankan tugas sebagai pengacara. Karena itu, jika kita sudah berkenalan di sini, besok atau kapan saja tidak akan pernah jumpa lagi dalam waktu-waktu yang cukup lama. Jadi saya mau kasih oleh-oleh kepada saudaraku, di mana pelayanan saya melihat begitu luar biasanya. Bukan saya yang luar biasa, tapi begitu luar biasanya roh Tuhan itu bisa menangkap jiwa-jiwa. Bayangkan saja seluruh sel di Pulau Nias Selatan dan di Nias Gunung Sitoli, tidak satu pun tidak angkat tangan. Mereka semua memakai jimat-jimat. Bayangkan. Mereka semua mengaku memakai pedukunan, memakai penjagaan diri secara roh-roh jahat. Tetapi saya bilang kepada mereka itu, kepada dua Polres ini, silakan tinggalkan ibadah ini. Lebih bagus tinggalkan ibadah ini daripada saudara ikut ibadah ini tanpa melepaskan kuasa kegelapan, kuasa roh, kuasa apapun yang saudara pakai itu. Tidak satu pun mau meninggalkan tempat itu. Karena percuma, saya bilang. Itu menambah dosa saudara. Pilih antara dua, kerajaan sorga, kuasa Tuhan, atau saudara percaya atau tinggal di dalam Tuhan, daripada saudara memakai jimat-jimat, memakai kuasa-kuasa kegelapan, saya bilang. Mereka tidak beranjak dari tempatnya. Baru saya tantang mereka itu dalam nama Yesus, dalam nama Yeshua HaMashiach, Jesus Christ. Saat ini saudara bisa dipulihkan, dibebaskan daripada ikatan-ikatan raja pembohong itu, saya bilang. Saya sudah banyak mengalami pemutusan kuasa-kuasa kegelapan seperti ini. Damai sejahtera mereka dapatkan. Mereka selama ini sudah bertahun-tahun memakai itu, tetapi tidak mendapatkan jaminan hidup. Malah mereka itu kebanyakan itu tidak tahu melangkah apa mau dikerjakan hari ini, apalagi hari esok. Jadi karena itulah saya katakan kepada mereka semua di dua Polres ini, jika saudara bersandar kepada Tuhan, setidak-tidaknya saudara tahu apa yang saudara lakukan hari ini, esok, dan untuk seterusnya. Namun, jika saudara mengikut daripada ajaran Kristus, Juru Selamat, jika saudara mempertuhankan Dia, bukan berarti saudara dirahmati, ya saudara sebagai pedagang laris, manis semua, laris semua. Terkadang dagangan saudara tidak laku atau barang-barang saudara busuk. Terkadang saudara mengalami kecelakaan dan sebagainya. Dan terkadang juga saudara akan mendapatkan sakit penyakit dan sebagainya. Saya mau katakan kepada saudara, itu ujian iman kepadamu. Apabila saudara masuk dalam segala hal yang saudara mengatakan buruk, jika saudara bukan dalam keadaan berdosa atau melakukan kejahatan, baik melanggar KUHP atau firman Tuhan, itu ujian kepadamu. Tetapi kalau saudara melanggar KUHP, melanggar firman Tuhan, itu bukan cobaan Tuhan kepadamu. Itu bukan ujian iman kepadamu, namun engkau sendiri yang melakukan itu untuk tujuan keinginan secara manusia. Karena itu saya jelaskan kepada mereka semuanya, itu khususnya di Nias Selatan dan Gunung Sitoli ini yang semua memakai opo-opo ini, pedukunan ini. Jika saudara melepaskan ini, setidak-tidaknya sekali lagi saya katakan, hidup saudara damai sejahtera. Sekalipun saudara rugi, sekalipun saudara masuk di dalam sakit penyakit, tetapi saudara bersandar kepada Tuhan. Saudara kembalikan sakit penyakit itu, saudara kembalikan rugi saudara itu. Karena apa? Baik dan buruk itu berasal daripada Tuhan. Nanti baca di Ratapan 3, ya, Ratapan 2 dan 3 itu ada dikatakan di situ bahwa baik dan buruk itu datang dari Tuhan. Iblis, malaikat, manusia, binatang apapun ciptaannya tidak diberikan kuasa mencipta apapun. Kalau iblis punya tubuh, satu lembar daripada kumis daripada iblis itu pun tidak ada, dia mampu menciptakan itu. Malaikat juga, manusia juga, tumbuh-tumbuhan, binatang dan semuanya. Tidak ada yang mencipta dirinya sendiri. Karena itu segala sesuatu yang terjadi di dunia ini adalah dari Dia, oleh Dia, untuk Dia. Amin. Kalau saudara tidak bisa mengaminkan ini, nanti belajar dengan firman Tuhan sehingga apa? Saudara harus mengerti bahwa segala sesuatunya ini sudah ditentukan oleh Tuhan. Sebelum terjadi Dia sudah tahu. Dan bahkan saudara sebelum lahir pun sudah dikenal oleh Dia. Nah, saudara sebelum lahir di dunia ini Tuhan juga sudah mengenal saudara. Bahkan saudara ajalnya pun Dia sudah tahu, dan kemana saudara nanti Dia sudah tahu.
ke surga atau ke neraka pun dia sudah tahu semuanya itu. Tinggal apa? Tuhan itu maha adil. Orang Israel berkata El Mukadisu, Tuhan yang maha benar dan adil. Dan dia mau manusia itu mau dengar-dengaran dan percaya kepada dia, melakukan firman-Nya. Inilah yang nantinya orang-orang yang mewarisi kerajaan Tuhan. Jadi seperti yang sudah dikatakan hambanya tadi, sesungguhnya saudara dan saya, tatkala mau melakukan dosa, sesungguhnya dia sudah menegur itu, menghalangi kita ini jangan melakukan pelanggaran KUHP dan firman Tuhan. Apalagi kalau dibaca nanti Mazmur 103, sejauh timur dari barat dijauhkan pelanggaran kita. Sebetulnya dijauhkan, bayangkan timur dari barat, tetapi niat kita lah yang lebih besar sehingga terjadi pelanggaran KUHP, sehingga terjadi pelanggaran firman Tuhan. Ingat bagaimana manusia jatuh ke dalam dosa, iblis yang dikambing hitamkan. Ditanya kepada laki-laki itu, perempuan yang engkau tempatkan di sisiku, yang kau berikan kepadaku, yang merayuku sehingga buah yang seharusnya tidak kumakan menjadi kumakan. Ditanya istri atau wanita itu, laki-laki, bukan laki-laki, iblis yang ada di tempatku inilah yang menggodaku sehingga buah yang seharusnya tidak kumakan jadi kumakan. Jadi pada prinsipnya manusia sampai sekarang ini selalu mengkambing hitamkan iblis. Makanya iblis terkadang mengatakan, bodoh amatan sih, kok jadi gua sasaran, bukan gua lo kok yang melakukan. Selalu kita mengkambing hitamkan iblis, padahal niat kita lah untuk melanggar KUHP dan niat kita lah untuk melanggar firman Tuhan. Tadi sudah disinggung, jika kita mengaku dosa kita, Tuhan itu tetap setia dan adil sehingga Ia mengampuni segala kesalahan dan mengampuni segala dosa dan pelanggaran kita. Jika kita mengaku, tetapi kalau kita tidak mengaku, dosa itu kita bawa sampai mati. Kenapa dikatakan Wahyu 13 ayat 14? Ya, 14 13 ya. Terkadang saya lupa. Ya, 14 13 14. Ya. Berbahagialah orang yang hidup, yang mati di dalam Tuhan. Demikianlah mereka beristirahat dalam lelahnya. Segala perbuatannya menyertai mereka. Sehingga apa saudaraku? Apa yang kita lakukan di dunia ini kita bawa dalam pekuburan. Dosa dan pelanggaran bukan terampuni di dalam kubur. Ini saudara harus camkan dan betul-betul renungkan baik-baik. Jika di dalam kubur ada pengampunan dosa, maka khutbah saya terakhir di Pulau Jawa, saya akan mengumpulkan harta, mencuri, merampok, membunuh apapun untuk bekal orang-orang mendoakan saya. Jadi saudaraku, kalau saudara merasa berdosa sekarang ini yang diselesaikan, bukan dalam kubur, bukan kekuatan istri, anak, bapak, orang tua kita atau rekan-rekan dan sebagainya. Doa itu tidak akan ada artinya lagi. Karena apa dikatakan firman Tuhan, yang sudah mati adalah sudah selesai semuanya. Sudah selesai semuanya artinya apa? Tugas kita dan segala hubungan-hubungan kita selama hidup kita di dunia tidak ada yang perlu dikoreksi lagi. Karena Tuhan sudah berbicara kepada manusia sebelum datang ajalnya. Karena Tuhan sudah mengingatkan manusia sebelum datang ajalnya. Jangan ke sana, jangan ke sini. Jalankan ini, jalankan sana. Tetapi manusia selalu melawan kehendak Tuhan. Itulah makanya bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Ya, orang yang tidak setia tidak akan pernah sampai ke tanah perjanjian, ke tanah Kanaan. Itulah orang-orang Israel yang mati dalam perjalanan. Sehingga apa? Nampak juga bagaimana tangan Tuhan mengumpulkan emas melalui tangan masyarakat Mesir, melalui Firaun. Tetapi kita lihat sejarahnya bagaimana Harun dan pengikut-pengikutnya membentuk Tuhannya sendiri dari lembu emas. Sehingga mereka-mereka itu jika tidak dalam pertobatan, jika tidak meminta pengampunan dari Tuhan, mereka-mereka inilah yang tidak sampai ke tanah Kanaan itu. Mereka-mereka inilah yang mati dalam perjalanan, dan mereka-mereka inilah yang tidak damai sejahtera dalam perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Ini yang terjadi juga di dunia ini sampai sekarang. Seperti itu juga perjalanan masyarakat atau manusia pada saat ini. Kita harus berpikir atau merenungkan bagaimana perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Jika kita setia kepada Dia, kita akan terberkati. Tuhan memberkati kita bukan hanya yang baik, dan kita juga akan diberkati
dalam keadaan-keadaan yang buruk. Ada banyak kesaksian dalam Alkitab bagaimana orang-orang yang dihujani atau diberikan yang buruk, namun mereka berbahagia. Namun mereka itu menerima segala yang buruk daripada Tuhan, dan mereka itu mengatakan bahwa ini ujian iman kepadaku sehingga aku tahan uji, sehingga aku sempurna, sehingga aku tidak akan pernah merasakan kekurangan sesuatu apapun, karena aku tahan uji dalam penderitaan. Karena itu sebagai kesimpulan daripada apa yang saya katakan ini, dalam Yakobus 1 dikatakan di situ, berbahagialah orang-orang yang menerima segala bentuk-bentuk pencobaan apapun yang datang kepadamu. Itu adalah ujian iman kepadamu yang membuat engkau tahan uji dan sempurna, dan yang akhirnya engkau tidak merasa kekurangan sesuatu apapun. Saudara masuk penjara, tadi sudah disinggung hambanya. Saudara mencari jalan pintas, karena Tuhan juga tahu dan saudara tahu kebutuhan di dunia ini. Banyak kebutuhan kita sebetulnya belum terpenuhi, tetapi kalau kita tidak setia kepada Tuhan, inilah orang masuk penjara. Mereka melakukan pembunuhan, perampokan, perjudian dan sebagainya. Terlalu panjang kalau saya katakan itu. Semua yang dilarang oleh KUHP, jalan pintas untuk mencari kekayaan, dan ditambah dengan kuasa-kuasa kegelapan, dia pergi ke gunung, ke lembah, kepada pedukunan-pedukunan untuk mencari kekayaan guna keperluan di dunia ini. Padahal kalau kita belajar firman Tuhan, Tuhan itu adalah El Jireh yang menyediakan segala kita perlukan, dan Dia akan memberikan segala keperluan ini, sehingga ini tidak diperhatikan manusia. Sesungguhnya Tuhan memberikan segala yang kita perlukan di dunia, bahkan dari apa yang kita tidak duga, kita tidak pernah lihat, kita tidak pernah dengar. Dia sudah memberikan bahkan lebih daripada itu, kalau kita belajar dari firman Tuhan. Karena itu saudaraku, segala keperluanmu, keperluanku kepada semua orang, sebetulnya sama-sama kita perlu. Bahwa di dunia ini perlu uang, di dunia ini perlu makanan, minuman, dan kemuliaan. Tetapi kemuliaan dunia ini ada batasnya. Namun kemuliaan Tuhan itu tidak akan pernah berakhir, dan untuk selama-lamanya manusia itu dimuliakan oleh Tuhan. Ada banyak orang tidak pernah mendengarkan perkataan ini, seolah-olah hanya Tuhan yang dimuliakan oleh manusia segala makhluk. Namun Tuhan juga memuliakan orang yang taat, orang yang melakukan segala cita-citanya dan yang segala rindu untuk melakukannya itu dalam kehidupan. Manusia inilah yang dimuliakan Tuhan dalam hidupnya di dunia ini, bahkan nanti di surga. Dari saya yang terakhir, setiap saya masuk dalam tahanan polisi, bahkan kemarin saya sempat mau masuk di Cipinang, Jakarta, namun karena memang peraturan sekarang sudah berubah, saya harus membuat permohonan baru. Permohonan lama tidak bisa lagi. Saudara tahu nggak apa di sana? Di sana semuanya kebanyakan melakukan penjualan narkoba, perjudian ini, narkoba dan perjudian. Di mana tempat, patokannya sudah Polda Metro Jaya dan semua daerah-daerah demikian, termasuk Polda Sumut ini, termasuk Polda Sumatera Selatan. Semuanya ini berpusat kepada keinginan mendapatkan uang melalui penjualan narkoba dan perjudian. Ini saudara pikirkan. Apa yang saudara membuat alasan untuk istri dan anak itu tidak akan berarti. Karena apa? Jika saudara merasa berkekurangan, saudara dimintakan untuk bekerja. Karena firman Tuhan mengatakan, orang yang tidak bekerja tidak layak untuk makan, tetapi orang yang bekerja layaklah untuk makan. Itu sudah perkatakan Raja Sulaiman. Jadi saya tidak panjang lebar, saya mengatakan bahwa dalam pelayanan saya yang saya rindu sampai Papua nanti semua Polda, saya pastikan bahwa semuanya penuh penyesalan. Tetapi apalah arti penyesalan tanpa mau merubah dan ingin merubah kehidupannya hari lepas hari, di samping mau menyerahkan diri kepada Tuhan. Firman Tuhan mengatakan apa? Jika saudara tidak memakan daging dan minum darahnya, saudara tidak akan bisa bersekutu dengan Tuhan. Jika saudara sudah bersekutu dengan Tuhan, satu tubuh dengan Tuhan, maka saudara mampu tidak melakukan jalan pintas lagi. Ini saudara sampaikan. Tanpa saudara bersatu tubuh dengan Tuhan, saudara tidak akan mampu meninggalkan perbuatan yang lama, yaitu selalu mencari jalan pintas untuk cari kekayaan dan sebagainya.
Dan saran saya kepada saya, kalau orang-orang bisa ditangkap dalam penjara menjadi penginjil, jadi pendeta, saudara juga bisa layak. Amin. Saya selalu ingatkan saudara saya Jack Marpaung, itu satu marga dengan saya. Kalau Jack Marpaung bisa jadi pendeta lewat penjara, kenapa saudara tidak bisa? Ya, jadi sadarilah, saya lihat tato seperti ini, sadarilah sudah minta ampun kepada Tuhan bahwa ini juga suatu kekejian bagi Tuhan. Sekarang ini perempuan pun sudah ditato dari sini sampai batok kepalanya. Ya, kita sudah dikasih kulit yang bagus. Ini juga peringatan kepada saudara, minta ampun kepada dosamu. Ini bukan jalan yang terakhir. Jangan tambah ini lagi. Carilah jalan pertobatan. Tapi saya percaya jika saudara lahir baru, tanpa saudara lahir baru, saudara tidak bisa merasakan bahwa Tuhan sedang menyertaimu, bahwa Tuhan sedang bekerja kepadamu, bahwa segala sesuatu yang kau dapatkan itu semua dari Tuhan, baik yang buruk maupun yang baik. Percayakanlah semua ini daripadamu Tuhan. Jangan kambing hitamkan simbolis iblis, ya. Padahal yang buruk yang kau rasakan sekarang ini sengaja mungkin Tuhan memberikan kepadamu. Tetapi jika engkau mendapatkan keburukan daripada hasil daripada keinginanmu, jangan salahkan Tuhan. Itu merupakan kemauanmu sendiri. Sebetulnya seperti saya ulangi, apa yang dikatakan Mazmur 103, sejauh timur dari barat aku jauhkan pelanggaran apapun itu. Ya, jadi jangan salahkan, bolak-balik saya katakan, jangan salahkan iblis, jangan kambing hitamkan dia. Salahkanlah dirimu dan jangan salahkan Tuhan pun pada saat dia memberikan ujian iman kepadamu. Karena apa? Di dunia ini tanpa ujian iman orang tidak akan pernah sempurna. Karena Tuhan Yesus sendiri pun datang iblis menggoda dia. Lihatlah sekitarmu, kota Yerusalem dan semuanya ini akan kuberikan kepadamu jika engkau mau tunduk kepadaku. Tapi dia tidak mau. Jadikanlah batu-batu. Engkau sudah puasa 40 hari 40 malam. Karena firman Tuhan mengatakan engkau layak untuk mendapatkan itu. Tetapi apa kata Tuhan Yesus? Ya, orang hidup tidak hanya dengan roti saja, tetapi setiap firman yang keluar dari lidahnya. Dan terakhir iblis membawa dia ke bumbungan bait Tuhan. Dia katakan apa? Ada tertulis bahwa kakimu akan ditatang oleh malaikat apabila engkau terjatuh. Lompatlah dirimu dari atas itu, katanya. Tapi Tuhan Yesus mengatakan apa? Tidak layak aku dan kita ini menguji daripada Tuhan. Jadi itulah dari saya untuk mengingatkan saudara bahwa segala perbuatan yang saudara pikul sekarang ini, jangan katakan ini pencobaan datang kepadamu. Ya, ada banyak keliru. Setiap penjara sering saya tanyakan, apakah saudara ini merupakan pencobaan dari Tuhan? Amin, katanya. Cobalah, padahal niatnya sendiri melakukan itu. Jadi dengan tegas oleh firman Tuhan, pencobaan datang itu apabila di dalam kebenaran. Di dalam kebenaran, bukan kejahatan. Jadi kalau saudara melakukan kebenaran, saudara mendapatkan hukuman, itu baru pencobaan. Tetapi kalau saudara niatnya untuk jahat, saudara dihukum di penjara, itu bukan pencobaan melainkan hukuman bagi saudara. Jalan terakhir adalah minta pengampunan, berubahlah, kembalilah, jangan hamba dosa lagi, tetapi hamba kebenaran. Itu kata Rasul Paulus. Demikian yang sampai saya sampaikan dalam kesempatan. Terpujilah nama Tuhan. Syukur